teman-teman edukasi saham. Jumpa lagi bersama saya Uswatun Hasanah. Kali ini kita akan membahas tentang istilah-istilah di pasar modal. Di pasar modal ada banyak sekali istilah-istilah. Yuk kita bahas satu persatu. Istilah yang pertama ada pasar modal atau capital market. Ini adalah kegiatan yang mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dan pihak yang membutuhkan sarana investasi terpercaya dan prospektif. Selanjutnya ada bursa efek. Adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual atau beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Selanjutnya, efek adalah surat berharga seperti surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Selanjutnya ada istilah yang paling sering kita temuin, capital gain dan capital loss. Capital gain adalah keuntungan yang berasal dari selisih harga penjualan saham yang lebih besar dari harga pembelian. Sementara capital loss adalah kerugian yang berasal dari selisih harga penjualan saham yang lebih kecil dari harga pembelian. Lalu ada istilah emiten. Emiten merupakan perusahaan yang menawarkan efeknya kepada masyarakat melalui penawaran umum. Selanjutnya kita temui hak memesan efek terlebih dahulu. Ini adalah istilah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli efek baru termasuk saham. Lalu ada istilah waran. Waran ini adalah efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu untuk jangka waktu 6 bulan atau lebih sejak diterbitkannya waran tersebut. Lalu ada istilah delisting. Delisting merupakan emiten yang efeknya telah dicatatkan di bursa dan sekarang dikeluarkan dari pencatatan akibat dari gagalnya pemenuhan persyaratan bursa. Ada dua jenis delisting, yaitu yang pertama, voluntary delisting adalah delisting yang dilakukan atas permintaan emiten yang bersangkutan. Dan yang kedua ada forced delisting adalah delisting yang dilakukan secara paksa oleh regulator. Lalu ada istilah harga teoritis. Ini adalah nilai yang dihitung berdasarkan rasio pembagian dividen saham, saham bonus, penerbitan HMETD, waran, stock split, reverse stock, penggabungan usaha, pelaburan usaha, perusahaan tercatat, dan corporate action lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan tercatat. Ada istilah kontrak investasi kolektif. Ini adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan, di mana manajer investasi diberi wewenang untuk pengelolaan portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. Lalu ada lagi istilah divestasi. Ini merupakan pengurangan jumlah kepemilikan saham pendiri atau founder atas suatu perusahaan sebagai akibat dari penjualan sebagian saham perusahaan kepada pihak lain atau kepada masyarakat. Selanjutnya, istilah yang paling sering kita temuin, dividen. Ini adalah pembagian keuntungan perusahaan kepada pemegang saham secara pro rata dan dibayarkan dalam bentuk uang atau saham.
yang besarnya akan ditetapkan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Di dalam dividen ada lagi istilah yang sering kita temuin, cum dividen adalah tanggal perdagangan terakhir yang masih mendapatkan kesempatan dividen. Lalu ada ex dividen adalah tanggal perdagangan yang tidak mendapatkan kesempatan memperoleh dividen. Istilah selanjutnya ada earning per share, adalah indikator yang menunjukkan besarnya laba bersih yang diperoleh perusahaan atas setiap lembar saham yang dimiliki. Lalu kita temuin istilah Initial Public Offering atau IPO. Ini adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh emiten untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya. Kemudian ada lagi istilah tanggal DPS, daftar pemegang saham. Ini adalah tanggal di mana investor masih tercatat atau terdaftar sebagai pemegang saham. Lalu ada istilah stock split, adalah pemecahan nilai nominal saham. Kemudian ada reverse stock, adalah penggabungan nilai nominal saham. Lalu kemudian ada istilah price earning ratio, PER, adalah indikator yang menunjukkan berapa kali besarnya penilaian publik atau investor terhadap potensi keuntungan yang akan didapat perusahaan per saham yang tercermin dalam harga pasar. Secara umum, semakin besar PER, maka membuat investor semakin percaya. Akan tetapi bisa berarti harga saham semakin mahal. Biasanya digunakan untuk perusahaan sektor real. Istilah selanjutnya ada strategic listing, adalah perusahaan menjual sahamnya di bursa, tetapi hampir sebagian besar atau seluruhnya dibeli kembali, sehingga saham yang beredar di publik untuk dapat diperdagangkan menjadi sangat terbatas. Ini ada istilah tindakan korporasi. Corporate action adalah setiap tindakan emiten yang memberikan hak kepada seluruh pemilik manfaat atas efek dari jenis dan kelas yang sama, seperti hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham, hak untuk memperoleh dividen tunai, dividen efek, bonus tunai, hak memesan efek terlebih dahulu, waran, atau hak-hak yang lain. Selanjutnya ada istilah take profit dan cut loss. Take profit adalah tindakan melakukan penjualan saham yang dimiliki atau telah dibeli setelah mencapai level harga atau target yang direncanakan atau diinginkan. Sementara cut loss adalah tindakan melakukan penjualan saham yang dimiliki untuk menghindari kerugian yang lebih besar yang disebabkan oleh pergerakan harga berlawanan dengan yang diperkirakan. Kemudian ada istilah penawaran tender. Ini adalah penawaran melalui media massa untuk memperoleh efek bersifat ekuitas dengan cara pembelian atau pertukaran dengan efek lainnya. Lalu ada istilah perusahaan publik. Ini merupakan perusahaan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 miliar rupiah atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Kemudian ada istilah nilai nominal. Ini adalah nilai yang tertera pada lembaran suatu saham yang besarnya ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Nilai buku per saham, price book value,
Indikator yang menunjukkan berapa kali besarnya penilaian publik terhadap harga buku atau nilai perusahaan per saham yang tercermin dalam harga pasar di bursa. Semakin besar nilainya, artinya semakin tinggi apresiasi investor terhadap nilai perusahaan tersebut. Biasanya digunakan untuk menilai perusahaan-perusahaan jasa keuangan. Kapitalisasi pasar, market capitalization. Ini adalah indikator yang menunjukkan nilai pasar saham yang berasal dari perkalian harga saham, market price, dengan jumlah lembar saham yang telah disetor. Clearing. Clearing adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari transaksi bursa. Clearing dilakukan oleh KPI, Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Clearing atas transaksi bursa dilakukan dengan cara netting dengan novasi. Netting adalah kegiatan clearing yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap anggota clearing untuk menyerahkan atau menerima saldo efek tertentu untuk setiap jenis efek yang ditransaksikan, dan untuk menerima atau membayar seluruh efek yang ditransaksikan. Broker yang menjadi anggota bursa juga tercatat sebagai anggota clearing. Novasi merupakan pemindahan hubungan hukum antar anggota clearing yang menimbulkan hak dan kewajiban atas transaksi bursa yang dilakukannya, beralih menjadi hubungan hukum antara anggota clearing yang bersangkutan dengan KPI. Dengan menempatkan diri sebagai mitra pengimbang, KPI menjamin penyelesaian transaksi bursa dari masing-masing anggota clearing baik jual maupun beli. Ada istilah share buyback. Ini merupakan tindakan emiten untuk membeli kembali sebagian saham yang telah beredar atau berada di tangan pemegang saham publik. Dengan adanya pembelian kembali saham, maka jumlah saham yang beredar di publik menjadi lebih kecil jumlahnya. Margin trading adalah transaksi bursa yang dilakukan oleh anggota bursa efek untuk kepentingan nasabahnya yang penyelesaian transaksinya dibiayai oleh anggota bursa efek tersebut. Yang terakhir ada margin call, adalah batasan persen di mana nasabah harus menambah jumlah uang setoran sebagai akibat turunnya harga saham yang dimilikinya. Ketentuan yang berlaku sebesar 65%. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan mengenai istilah-istilah yang ada di pasar modal. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.